Musyawarah Nasional Ulama NU memutuskan bahwa tidak boleh memanggil orang yang bukan orang Islam dengan panggilan kafir, tidak boleh. Tapi kita panggil non muslim. Apa? Tidak boleh mengundangkan wah kafir, bener. Wah itu kafir itu. Jangan. Itu adalah non muslim. Coba kalau saya pidato, bapak-bapak, saudara sekalian, wabil khusus yang kafir-kafir, itu kan akhlak tuh. Nah gimana akhlaknya itu? Di dalam agama Islam sendiri, ketika Nabi Muhammad berada di Madinah, memanggil yang bukan Islam ahlul kitab. Quran mengatakan, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin, wahai orang Yahudi, wahai orang Kristen, ayo bersama-sama kita menjadi satu dalam prinsip yang sama. Itu Quran manggil Yahudi dan Kristen. Kok kafir sini? Di Saudi sendiri kalau mau haji atau umroh kurang 35 km kita sampai dari Jeddah ke kota Shumaisi namanya, masuk tanah haram, ada pelang besar tulisannya yang lurus lil muslimina faqat, untuk orang Islam saja. Yang bukan muslim belok kanan, tidak boleh masuk. Tapi tulisan bukan kafir, ghairil muslimin kanan, bukan kafir kanan. Itu negara Saudi sendiri. Oleh karena itu, alhamdulillah Musyawarah Nasional Alim Ulama di Banjar dengan keputusan menggunakan kata non muslim terhadap orang yang bukan agama Islam mendapatkan sambutan internasional sangat baik sekali. Mendapatkan komentar dari berbagai pihak. Nah, ada yang sudah setuju, ya nggak apa-apa namanya nggak setuju. Tapi jangan ikut campur. Ini musyawarahnya Kiai NU untuk orang NU, untuk kepentingan organisasi NU. Ente ber-NU, kok ikut campur komentar? Biasanya nggak diundang nggak apa kok. Kemarin ya, orang-orang liberal ini mengisukan, membuat isu-isu mengajak mengganti istilah kafir di Indonesia dengan istilah non-muslim. Kamu ngerti apa tujuan mereka mengganti istilah kafir dengan non-muslim? Tujuannya, mereka ini punya pendapat bahwa semua pengikut agama dan kepercayaan di luar Islam menurut mereka beriman sesuai imannya masing-masing. Karenanya gak bisa dikatakan kafir. Maksudnya seperti itu. Jadi ketika mereka hanya non-muslim, mereka beriman tapi gak Islam. Karenanya cuma disebut non-muslim, istilah kafir mau dihapus. Dan ini sudah ditulis di buku mereka. Sudah ditulis bahwa penganut Yahudi, Nasara, Kristen ya, Hindu, Buddha, Konghucu, semua umat kepercayaan adalah orang-orang beriman. Karenanya perlu membangun persaudaraan lintas iman, ukhuwah imaniyah. Ini ditulis dalam salah satu buku tokoh mereka, namanya Profesor Sas. Profesor Said Agil Sirot dalam buku Tasawuf yang diterbitkan oleh Lajnah Ta'lif wan Nashr, pengurus besar Nahdlatul Ulama tahun 2012. Nanti akan dikatakan mereka akan masuk surga. Padahal kata para ulama, orang yang tidak menganggap kafir penganut agama di luar Islam, hukumnya adalah murtad. Dalam kitab-kitab fikih dikatakan wa naqta'u bi kufri man lam yukaffir man dana bi ghairil Islam minal yahud wan nasara wa ghairihima au syakka fi dzalik au tawaqqafa fi. Dan kami memastikan kekafiran orang yang tidak mengkafirkan penganut agama selain Islam, seperti Yahudi, Nasara dan lain sebagainya, atau meragukan kekafiran mereka, atau tawakuf, gak punya pendapat kafir apa enggak. Ini dikafirkan oleh para ulama, dan ini liberal menyebarkan. Ini masalah penting, dan saya tidak kepingin sampean larut dalam masalah ini. Panggilan kafir non muslim, ya, kafir non muslim. Perhatikan, itu bukan keputusannya ulama, itu komentarnya dua orang aja, profesor-profesor ini. Jadi bukan itu keputusan ulama NU, hati-hati.
Yang ada keterangannya yaitu begini loh. Dilarang kita mengganggu orang sekalipun orang kafir. Sekalipun orang kafir. Dengan panggilan hei kafir. Paham ya? Kalau memang itu menjadi keberatannya dia. Ada mu'alaf, bapaknya tidak muslim, kafir, ibunya kafir. Masa anaknya panggil, kafir? Durhaka, itu tidak boleh itu. Walaupun benar-benar kafir, kan gitu. Ada tetangga yang baik dengan kita, yang tidak muslim, kafir. Kalau merasa keberatan jangan. Tapi bukan berarti jangan panggil kafir di negeri ini. Non muslim aja, itu tidak benar. Nah, ini dipelintir sama dua orang ini. Tidak boleh berarti di negeri ini panggil kafir tapi non muslim. Sama dengan tidak sah sholat kecuali fil abniyah. Abniyah itu di daerah bangunan, maksudnya tengah-tengah kota, bukan di dalam bangunan. Sama seperti dulu. Jadi ini satu di antara dua, pemelintiran atau enggak paham, gitu aja. Jadi bukan kiai semuanya. Awas, hati-hati, jangan sampai ngibuli kiai juga, tak boleh. Ini hanya dua orang aja yang dari dulu ngomongnya kadang-kadang enggak persis. Jadinya fitnah begini. Ya, saya harus terangkan ini karena khawatir banyak orang senang sekarang ngibuli kiai-kiai, padahal enggak semua kiai gitu. Yang dimasukkan televisi ya wong iku sebabnya. Yang komentar di koran ya wong iku sebabnya. Ya wong iku ae yang salah, gitu loh. Bukan kiai, bukan ulama yang ada di NU, tapi hanya orang-orang itu aja. Profesor-profesor itu, ya karena itu kita tidak mengikut profesor, kita mengikut kiai aja. Ya, kita mengikut kiai supaya pemahamannya benar. Tak ulangi lagi. Jadi ibarat kitabnya itu bukan tidak ada kafir atau tidak boleh kita ngomong kafir. Kuliah yual kafirun. Nah, tetap hei orang-orang kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Yang mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan itu kafir. Cuma setiap person tidak boleh kita memanggil kafir kalau memang di situ dia bukan kafir harbi yang memberatkan dirinya dia, supaya tidak menyinggung perasaan, supaya tidak mengganggu. Paham nggak ini? Supaya tidak mengganggu. Jadi Islam itu menghargai orang. Muamalah kita harus menghargai. Nyakiti hati walaupun berbeda agama, enggak. Tapi istilah kafir dalam Al-Quran enggak boleh diganti non muslim. Istilah kafir dalam agama enggak apa-apa. Selain Islam adalah kafir. Memang iya. Memang iya. Dan itu dalam agama lain juga ada istilah. Kalau istilahnya ada di Kristen, selain orang Kristen namanya domba-domba sesat. Mereka dalam bahasanya kalau ketemu pastor-pastor itu yang tidak mengikuti Yesus adalah domba-domba sesat. Begitu memang bahasanya dia. Yang biar enggak apa-apa. Bahasanya dia. Kalau istrinya orang Yahudi kepada yang bukan beragama Yahudi, bukan orang Yahudi, itu ghaim kalau nggak salah. Ghaim itu sejenis makhluk bukan manusia. Sejenis makhluk bukan manusia. Itu istilahnya mereka. Istilahnya kita muslim yang mengimani rukun Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau enggak ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bukan muslim. Tidak meyakini atau mengingkari kewajiban sholat, bukan muslim. Puasa, zakat, haji bagi yang mampu, bukan muslim. Kafir hukumnya harus jelas kita. Harus jelas statusnya orang kafir, ada yang harbi, ada yang bukan harbi. Yang bukan harbi ini kita jangan mengganggu hartanya, jangan mengganggu jiwanya, jangan juga mengganggu perasaannya. Kita belum pernah memanggil orang Kristen kafir, enggak. Tapi kalau kita menyatakan yang tidak menyembah Allah adalah kafir, musyrik, jelas dalam Al-Quran. Lam yakunil ladzina kafaru, siapa? Min ahlil kitabi wal musyrik. Wake dalam Al-Quran itu. Ahlul kitab juga kafir. Nah, karena itu udah ini bukan keputusan NU. Setelah saya teliti bukan keputusannya NU dan bukan ini keputusannya ulama, hanya dua profesor itu aja yang pernah menyatakan sholat Jumat nggak sah di jalan. Ya, karena itu ya mudah-mudahan mereka sadar aja, nggak asal ngomong akhirnya jadi fitnah. Ya, kasihan kiai-kiai yang lainnya yang mereka tadi itu memang betul-betul menguasai ilmu agama, bisa dibully. Jadi yang bully juga tolong jangan membuli semuanya.
yang ngomong itu bukan mewakili semua kiai-kiai yang ada di NU, dia sendirinya, karena itu nggak usah kamu bully kiai-kiai yang lainnya. Dia 2 profesor itu tok kok yang ngomong. Ya, nah itu kita semuanya warga NU tidak ikut profesor, ya nggak? Kita ikut kiai.